Baik, ini sambil nunggu yang lain, mungkin kita bisa mulai dulu ya, mungkin Pak Darmawan ya. Boleh, boleh. Baik, Apa jadi? iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semua yang udah hadir pada apa namanya sore hari ini mengikuti ngabuburit. Nanti insya Allah kita eh, dalam pertemuan kali ini akan membahas tentang tema Ramadan dan filsafat doa. Namun sebelum jauh ke situ, mungkin sedikit saya perkenalkan bahwa yang akan hadir, yang akan mengisi acara kita pada sore hari ini yaitu Bapak Darmawan MAG. Jadi beliau ini adalah dosen juga di STI Sadra, dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan sekaligus juga sebagai ketua program di Nurul Al-Wala. Baik, insya Allah dalam 50 menit ke depan kita akan berbincang seputar apa namanya, seputar filsafat uh, Ramadan dan filsafat doa ya. Mungkin cukup sekian ya saya apa namanya perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini tanpa berlama-lama mungkin saya persilakan mungkin Pak Darmawan bisa dimulai acara kita Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Deputi Perguruan Tinggi Al Mustafa yang telah menyelenggarakan diskusi yang istimewa ini, juga Pak Wahyu di sebelahku moderator, serta rekan-rekan teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini waktunya sudah biasanya berebut takjil ini, tapi kita masih diskusi ini Benar-benar. lagi. Tapi Alhamdulillah senang sekali. Insya Allah saya akan mencoba untuk men-share beberapa hasil bacaan ringan saya. Untuk itu karena ini sifatnya share ilmu, jika ada rekan-rekan teman-teman yang mau menanggapi, merespon, mengkritik dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan bersama ya. Mohon izin saya share PowerPoint. Eh, Sudah nampak ya Pak Wahyu? Kelihatan lah. Oke. Ya, baik. Teman-teman sekalian, di sesi ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan dalam beberapa menit ini, kita tadabbur bersama. Tadabbur bersama terkait satu ayat penting terkait tentang puasa. Dan saya ambil dari kitab Qutul Qulub. Ini menarik sekali kitab Qutul Qulub ini. Kitab Qutul Qulub ini ditulis oleh Syekh Abu Talib Al-Maki ya. Jadi Syekh Abu Talib Al-Maki ini merupakan seorang sufi, lebih senior daripada Imam Al-Ghazali, lebih senior dari Ibnu Arabi. Jadi ini salah satu sufi yang senior di kalangan pengkaji tasawuf. Cukup banyak karyanya, di antara karyanya yang melegenda itu adalah Qutul Qulub. Jadi, dan insya Allah nanti saya akan mencoba untuk membacakan barangkali satu atau dua kalimat dari kitab ini, lalu kita interpretasikan bersama, kita hayati bersama terkait tentang apa sih Ramadan dan filsafat doa ini. Jadi kitab Futhul Qulub ini kenapa saya ambil? Karena kitab ini merupakan salah satu kitab yang menginspirasi karangan para sufi ya. Di antara kalau teman-teman baca kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali mengutip kitab Futhul Qulub, bahkan kalau kita baca eh, Al-Ghazali ini terinspirasi dari kitab ini. Bahkan sistematikanya itu hampir sama.
Kemudian teman-teman juga kalau misalkan familiar di membaca kitab Futuhatul Makkiyah, itu karangan Ibnul Arabi juga cukup banyak kutipan dari eh, Futuhat Makkiyah itu dari kitab Futul Qulub. Jadi kitab Futul Qulub ini pengaruhnya luar biasa di kalangan kaum sufi. Cukup besar pengaruhnya karena kitab ini sejatinya adalah kalau saya amati, saya mencoba membaca pelan-pelan. Kitab ini merupakan kitab fikih batin karena sajiannya itu menghadirkan dimensi lahiriah, lalu dikuatkan, dianalisa, dipertajam lagi dengan dimensi batiniah. Nah, ini sebagai pengantar ya, kenapa saya menjadikan kitab Qutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki ini sebagai objek pembahasan kita pada sore hari ini. Baik, kitab Qutul Qulub ini, nah saya baca, ini saya share ya, udah kebaca teksnya ya, Pak Wahyu ya. Ya, tampak-tampak. Oke, perlu saya besarin lagi atau udah cukup? Cukup ya. Baik, di kitab Qutul Qulub ini saya di juz pertama ya. Di juz pertama itu ada satu pembahasan penting terkait tentang puasa. Nah, ada satu pembahasan penting terkait tentang puasa. Dan yang menariknya adalah membuka kitab bab tentang puasa ini, beliau tidak seperti karya yang lainnya yang mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan ayat itu yang menjadi pembukaannya beliau, tapi ayat tentang wasta'inu bis sabri was shalah. Ini. Ada wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kalian semua, atau dalam beberapa makna itu berdoalah kalian semua, atau mintalah kalian pertolongan kepada Allah bisobri dengan sabar wassalat. Jadi ada dua cara yang Al-Quran menyebutkan secara spesifik saat engkau lagi butuh pertolongan Allah, saat kau lagi dalam kondisi susah, atau saat kau dalam kondisi butuh kepada Allah. Kata Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kalian semua, artinya berdoalah kalian semua kepada Allah bis-sabri was-salah dengan sabar dan sholat. Nah, yang menarik di dalam kitab Qutul Qulub ini disebutkan bahwasanya ja'a fit tafsiri. Di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa as-sabru, makna sobar di sini, as-sabri atau as-sabru di sini adalah yakni as-sauma, yaitu berpuasa. Ini menarik sekali ya, bahwa yang dimaksud dengan as-sabar di sini adalah berpuasa. Karena itu maka makna dari ayat ini adalah berdoalah kalian semua atau mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan puasa dan sholat. Jadi ada dua hal yang dianjurkan oleh Al-Quran saat kau minta pertolongan kepada Allah itu dengan puasa dan sholat. Nah, ini ada penjelasannya bahwa kenapa di sini sabar sabar di sini itu ditafsirkan sebagai puasa. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yusammi Ramadana syahras sabr, bahwa Rasulullah itu biasa menyebut bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Nah, kenapa disabar kesabaran? Li'anna sabra, karena kesabaran itu atau sabar itu adalah habsun nafsi anil hawa. Habsun nafsi anil hawa. Bahwa kesabaran itu karena sabar adalah menahan diri dari hawa nafsu dan sebagainya. Nah, bahkan ada hadis juga yang mengatakan bahwa as-sabru nisful iman, bahwa sabar itu adalah setengah dari iman dan puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Nah, dari beragam hadis-hadis ini yang disebutkan tadi, banyak sekali hadisnya disebutkan di sini, sehingga disimpulkan bahwa makna sabar di sini itu adalah puasa. Karena hakikatnya puasa itu
pada hakikatnya ini adalah kesabaran itu sendiri. Karena manusia itu yang biasa makan, minum, mengumbar nafsu dan sebagainya, saat Ramadan atau saat dia sedang berpuasa, dia bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang menjadi kebiasaan watak dia, makan, minum, dan sebagainya. Sehingga hakikat puasa ini adalah kesabaran itu sendiri. Maka ayat ini ditafsirkan oleh kalangan sufi atau kalangan mufasir yang lain bermakna mintalah kalian pertolongan kepada Allah bisobri, maksudnya dengan puasa, wassalah dan salat. Nah, banyak juga di sini disebutkan bahwasanya eh, nah, yang menarik juga ini saat Abu Thalib Al-Maki mengutip ayat innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah. Nah, jadi orang-orang yang sabar itu mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah bighairi hisab, tanpa hisab, artinya mendapatkan ganjaran sempurna. Kila disebutkan di sini adalah as-shaimun. Jadi as-sabirun ini adalah as-shaimun. Orang-orang yang berpuasa. Artinya orang yang berpuasa itulah dia akan mendapatkan ganjaran yang sempurna. Ini kalau kita analisa di dalam hadis terkait tentang puasa itu ada hadis menarik, hadis qudsi. Di situ Allah berfirman bahwasanya as-saumuli, puasa itu adalah milikku. Sejatinya yang mampu untuk berpuasa itu adalah Allah. Makanya li milikku, bukan milikmu wahai hamba, wahai manusia. Karena yang mampu benar-benar tidak makan dan tidak minum itu hanya Allah. Karena itu hadis itu mengatakan as-saumu li, puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Lah, karena puasa itu hakikatnya adalah milik Allah, maka Allah sendiri yang sebagai balasannya. Kalau menurut Ibn Arabi nanti di dalam Futuhat Makkiyah itu ditafsirkan bahwa eh, puasa itu ganjarannya adalah Allah itu sendiri. Kita akan menjadi Allah. Kita akan memanifestasikan diri kita sebagai Allah. Karena orang berpuasa itu adalah dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Misalkan Allah itu tidak makan dan tidak minum. Maka saat berpuasa kita itu seperti amaliyah Allah, tahalluk bi ahlakilah. Allah tidak makan dan tidak minum, maka orang berpuasa itu dia tidak makan dan tidak minum juga. Allah itu al-batin, Allah itu maha batin. Maka orang yang berpuasa, ibadah puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat. Kalau misalkan kita kita sholat, orang lain bisa melihat bahwa dia sedang sholat kan ada ruku, sujud terlihat oleh mata. Tetapi ibadah puasa ini tidak terlihat oleh mata. Yang mampu melihat itu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini adalah cerminan dari sifat Allah al-batin. Sehingga orang berpuasa itu memiliki kesesuaian sifat dengan sifat Allah al-batin, maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Nah, ini di sini juga disebutkan puasa itu adalah zikrullah, mengingat Allah, wahwasir, dengan rahasia, dengan kerahasiaannya. Lah, saya mau apa namanya kembali ke PowerPoint saya. Nah, kenapa puasa ini menjadi salah satu alat terpenting kita berdoa? Kita kembali ke ayat ini. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan atau berdoalah kalian semua dengan puasa dan salat. Nah, mari kita analisa bersama. Kenapa puasa itu eh, salah satu amalan yang mempercepat doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang terbaik kalau kita membaca surat Al-Baqarah ini artinya intisarinya itu adalah doa yang terbaik itu atau kita minta permohonan kepada Allah atau doa yang terbaik itu saat dipanjatkan dalam kondisi berpuasa dan sholat. Kalau kita peras saripati ayat Al-Baqarah ayat 45 ini. Lalu kenapa doa ini menjadi puasa ini menjadi salah satu instrumen doa kita ini lebih diijabah oleh Allah. Nah, mari kita analisa misalkan
kita belajar makna doa lewat simbolisasi alat musik ya. Di sini ada seruling ya, nampak ya seruling di sini ada seruling, ada trompet dan sebagainya. Seruling itu kalau misalkan ditutup semua, tidak ada lubang sama sekali. Bambu itu tidak ada lubang, semuanya terpenuhi oleh apapun itu, maka mungkin nggak seruling itu melahirkan suara? Gimana, Pak Wahyu? Nggak bisa ya. Nggak mungkin seruling itu akan melahirkan suara kalau dia tidak ada lubang di dalamnya. Tidak ada dimensi kekosongan di dalamnya. Begitu juga trompet. Trompet itu akan memiliki suara yang melenting, yang dahsyat, melahirkan suara yang indah kalau trompet itu ada dimensi ruang, dimensi kosongnya. Kita juga misalkan bisa teriak di dalam ruangan yang kosong, yang hampa, dalam rumah misalkan. Saat kita berteriak di dalam rumah yang kosong, belum ada kursi, belum ada meja, belum ada apa-apa, kita teriak di situ, maka tentu suara kita ini akan menggema. Oke? Suara kita ini menggema. Jadi seruling, trompet, dan sebagainya, itu akan menghasilkan suara yang merdu saat ada ruang kosong di dalamnya. Nah, sekiranya alat musik ini tidak memiliki ruang kosong di dalamnya, maka tak mungkin menghasilkan suara. Nah, inilah saya kira artinya segala sesuatu yang memiliki ruang kosong itu akan terdengar nyaring, bergema, merdu, memesona dan sebagainya. Begitu juga saat orang berpuasa ya. Orang berpuasa itu kan berpuasa itu adalah seni untuk mengosongkan lambungnya dari makanan-makanan lahiriah. Kalau di batinnya itu berpuasa adalah seni mengosongkan hal-hal yang bersifat jiwa-jiwa yang rendah. Seperti ingkar, murka, godob, marah, dan sebagainya. Jadi saat berpuasa itu adalah dia lagi mengosongkan lambungnya, mengosongkan jiwanya dari hal-hal yang tercera, sehingga di dalam orang berpuasa itu ada dimensi kekosongan. Karena orang berpuasa itu ada dimensi kekosongannya, maka doanya akan melenting di telinga Allah Subhanahu wa taala. Seperti seruling. Seruling itu ada dimensi kekosongannya sehingga dia melahirkan suara yang merdu. Begitu juga saat kita berpuasa, perut kita kosong dari sesuatu yang bersifat lahiriah, jiwa kita itu kosong dari sifat-sifat yang menghinakan diri kita, yang ada itu adalah sifat-sifat mulia, maka karena ada dimensi kekosongan inilah, maka saat kita berdoa, itu orang berpuasa doanya lebih terdengar nyaring oleh Allah, terdengar merdu, bahkan doa-doanya itu bergema di sisi Allah. Inilah makna hadis Nabi, siapa yang berdoa saat berpuasa pasti akan dikabulkan, pasti akan diijabah. Atau ini juga makna dari suatu ayat yang berbunyi wasta'inu bisobri wasolah. Mintalah pertolongan, berdoalah kalian semua kepada Allah saat kondisi kau sedang berpuasa dan sholat, karena sedang berpuasa itu ada dimensi kekosongan, dan dimensi kekosongan itu adalah membuat suara kita nyaring di telinga Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya kira makna kenapa dalam satu ayat disebutkan bahwasanya doa yang terbaik itu saat dipanjatkan dalam kondisi berpuasa. Nah, saya tidak membahas sholatnya di sini. Nanti mungkin kita akan membahas di sesi yang lain. Kenapa sholat juga sebagai salah satu sarana doa yang terbaik dipanjatkan saat sholat. Nah, pertanyaannya adalah kita sudah berpuasa, bahkan ini sudah masuk ke hari ke-18 misalkan. Sudah berpuasa berhari-hari, sudah berdoa, tapi kok masih tidak dikabulkan saja hajat kita ini. Aduh, ini jadi penjelasan yang tadi itu benar atau enggak? Jadi hadis-hadis yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya saat berpuasa doa akan diijabah. Al-Quran bilang berdoalah kamu saat kau dalam kondisi berpuasa. Lalu kenapa kita sudah berpuasa, kita sudah berdoa di bulan Ramadan siang malam, kondisi kita sedang lapar, sedang berpuasa kita berdoa, tapi kok rasanya ada kita berdoa berhari-hari sedang berpuasa tapi tidak dikabulkan juga.
Kenapa? Ini satu pertanyaan yang mendalam saya kira. Tentunya teman-teman juga mempunyai doa khusus ya. Tapi kenapa satu doa itu nampaknya Allah itu mengabulkannya lama banget. Tapi ada satu doa yang kita minta kemudian Allah itu mengabulkannya dengan begitu segera. Nah ini apa? Kaum Sufi mengajarkan tentang prinsip husnudzon ya. Kita itu harus berprasangka baik kepada Allah dan kita juga harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya tidak sempat memasukkan ya jawaban ini ada menarik sebenarnya di dalam kitab Risalah Al-Qushayri ya karya Imam Qushayri itu ada satu bab tentang doa. Ini menarik sekali. Bisa menjawab sudah berpuasa dan berdoa tapi kok tidak dikabulkan. Ini menarik perspektifnya beliau. Kata beliau bahwa saat kita berdoa begitu lama kepada Allah dengan bahkan bertahun-tahun, bahkan ada berhari-hari berdoa, berbulan-bulan berdoa, bertahun-tahun berdoa terkait doa yang sama tapi Allah itu tidak mengijabah. Kata Imam Qushayri dalam kitab Risalah Al-Qushayri itu saat kita sedang berdoa kepada Allah, lalu Allah itu tidak segera mengijabah, kata Imam Qushayri, kamu harus berhusnuzan. Jangan-jangan Allah itu suka terhadap jeritanmu. Jangan-jangan suara engkau itu merdu di telinga Allah sehingga Allah itu sengaja melama-lamakan doanya. Nah, ini sama seperti pengalaman kita misalkan kita sedang makan bakso atau kita sedang makan nasi goreng di warung-warung pinggir jalan. Kemudian saat kita lagi menyantap makanan itu tiba-tiba datang pengamen ya. Ini pengalaman kan kita sering. Pas lagi asiknya makan, kemudian tiba-tiba pengamen datang. Pengamen itu dengan datang di hadapan kita dengan eh, baju yang compang-camping, kemudian suaranya yang tidak mengenakan jiwa kita, apa yang kita lakukan? Kita segera memberi receh yang ada di dalam apa namanya di dalam saku kita untuk memberikannya ya. Mana ada receh nggak supaya kita berikan supaya si pengamen itu apa namanya cepat pergi di hadapan kita karena suaranya tidak mengenakan. Pandangannya juga membuat hati kita gelisah, membuat kita makanan kita tidak enak dimakan. Tetapi saat kondisi tertentu kita lagi makan makan bakso di samping jalan misalkan tiba-tiba ada pengamen yang bajunya rapi, suaranya indah, lagu yang dibawakan itu adalah lagu yang memiliki kesesuaian dengan jiwa kita. Nah, pasti kita akan mencoba untuk melama-lamain si pengamen itu menyanyi. Kita mencoba untuk mendengarkan si pengamen itu karena suaranya begitu indah. Dan kualitas makan kita pun menjadi sempurna sehingga kita lama-lama yang tidak memberikan uang kita kepada pengamen itu. Nah, sebegitulah kira-kira Imam Qushayri menafsirkan bahwa saat engkau berdoa kepada Allah lalu kau tidak diijabah, yakinlah, berprasangka baiklah. Jangan-jangan suaramu itu merdu di telinga Allah sehingga Allah itu suka dengan suaramu dan Allah itu sengaja melama-lamakan doamu supaya Allah terus mendengar ceritamu. Nah, tetapi eh, apa namanya saat kita berdoa lalu pada hari itu juga kita diijabah, ini harus menjadi introspeksi bagi kita semua. Jangan-jangan ini Allah itu tidak suka kepada diri kita sehingga Allah itu memberikan apa yang kita mau dengan segera agar agar kita tidak menjerit lagi di telinga Allah. Nah, ini juga lalu di situ nanti ada konsep yang namanya konsep apa namanya konsep kok saya lupa jadinya eh istidraj. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Jangan-jangan yang lahirianya itu adalah indah, tapi batinnya ini adalah suatu keburukan. Lah ini saya kira seni menafsirkan doa kita, terutama sedang berpuasa. Dan ini saya kira menarik karena itu Imam apa nama Abu Thalib Al-Maki menafsirkan bahwa wasta'inu bis sabri was mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar di sini adalah dengan puasa. Karena itu maka
saat orang sedang berpuasa itu doanya melenting di telinga Allah. Lalu kenapa saat kita sedang berpuasa, sudah lama berpuasa, tapi hajat kita tidak diurun, diijabah juga, kita harus berhusnuzon. Jangan-jangan suara kita itu indah di telinga Allah, sehingga Allah itu sengaja melama-lamakan eh, pengabulannya di hadapan kita agar Allah itu mendengar lebih banyak lagi suara kita, mendengar lebih lama lagi suara kita yang indah di telinga Allah. Kalau sudah demikian, maka Allah itu cinta kepada kita. Lah, kalau kita tahu bahwa Allah itu cinta kepada kita, maka respon kita yang menjadi positif. Positif. Kita pun berdoa tapi tidak dikabulkan, kita menjadi positif. Kita juga sambut cinta Allah itu dengan cinta lagi. Terus berdoa sepanjang masa, sepanjang hayat. Nah, kalau sudah seperti ini Allah itu cinta kepada kita, lalu kita cinta kepada Allah, nah kita ini antara Allah dengan hamba menjadi manifestasi satu ayat yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah itu mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Jadi inilah saya kira sharing sore yang bisa saya sampaikan pada apa namanya pada sore hari ini. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh lagi. Barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan saran, memberikan masukan atau memperkaya penafsiran tentang ayat ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya sangat menarik ya, Pak Ustadz Darmawan. Tadi udah ditawarkan sebelum lanjut ke pertanyaan ya, Bapak Ibu hadirin semuanya. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa poin ya, termasuk filsafat doa ini berangkat dari Quran Surat Al-Baqarah ya, tepatnya di ayat 153. Dan di situ juga disinggung juga tentang makna sabar, kemudian apa namanya disebutkan juga bahwa tadi ada kutipan yang menarik bahwa Ramadan adalah kesabaran dan sabar itu adalah sebagian dari iman dan puasa itu adalah sebagian dari sabar. Nah, kemudian disinggung juga bahwa puasa itu eh, merupakan apa namanya salah satu apa namanya latihan tadi ya untuk kemudian mengosongkan diri. Tadi udah disinggungkan juga, dihubungkan juga dengan ruang kosong tadi yang akan menghasilkan suara merdu yang menggema dan merdu. Sebagaimana tadi dicontohkan ada seruling dan juga beberapa alat musik. Baik, bagi Bapak Ibu hadirin semuanya yang ingin bertanya silakan apa namanya mengangkat tangan atau misalnya dapat juga bertanya secara langsung. Tapi sebelum apa namanya Bapak Ibu semua bertanya, mungkin kita lanjut dulu ya di komentar di sini sudah ada Ustaz. Ini ada pertanyaan. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk menurut akhlak Allah, salah satunya tidak makan dan minum. Berapa lama efektifnya manusia harus menahan lapar dan haus sampai bisa mencapai maksimal akhlak Allah, tidak bisa terus-menerus puasa? Tiap hari puasa apakah lebih baik? Agar kalau jadi seruling bunyinya merdu. Terima kasih. Wah, kayaknya ini memang di salah satu pengen menjadi seruling, tapi kan nggak mungkin tiap hari itu kita berpuasa. Tak Darmawan. Padahal. Oke, baik. Saya berangkat dari hadis ini ya. Hadis ini cukup menarik terkait tentang hadis tentang puasa ini. Di Futuhat Makkiyah itu ditafsirkan yang lebih dahsyat lagi nanti. Bahwa as-saumu li, ini hadis qudsi. Bahwa Allah itu berfirman as-saumu li. Puasa itu adalah milik wa ana ajzi bih, dan aku atau Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi pertama puasa itu memiliki keistimewaan daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu ganjarannya sudah ditampakkan itu. Tetapi kalau puasa itu tidak ditampakkan oleh Allah, karena Allah sendiri yang membalasnya. Lah yang menarik di hadis ini itu Allah berkata as-saumuli. Puasa itu hakikatnya adalah milik. Puasa itu adalah hakikatnya ibadah ibadah bukan ibadah makhluk. Karena sekali lagi yang sebagaimana saya sebutkan, yang mampu tidak makan dan tidak minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu tidak makan dan tidak minum itu ada hanya Allah.
Di dalam berpuasa juga itu kan diharamkan untuk apa namanya untuk berhubungan suami istri ya. Ini juga merupakan isyarat bahwa yang mampu tidak berhubungan suami istri, yang mampu tidak memiliki anak dan tidak diperanakan itu adalah Allah. Karena di dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah itu tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya saat kita sedang berpuasa itu kita sedang bertahalluq, sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Allah tidak makan, maka orang berpuasa juga ikut seperti sifat Allah tidak makan juga. Allah tidak minum, maka orang berpuasa juga tidak minum juga. Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan, maka saat berpuasa itu orang juga tidak diharamkan untuk berhubungan suami istri, untuk memproduksi keturunan. Allah itu maha batin, tak terlihat, maka orang sedang berpuasa juga dia ibadahnya tak tampak. Tak ada orang yang mampu melihat dia berpuasa ataupun tidak. Jadi amalia puasa ini adalah amalia yang sangat banyak mengajarkan tentang akhlak Allah. Nah, karena itu yang mampu tidak yang mampu hakikatnya, yang mampu tidak makan dan tidak minum selamanya, yang mampu berpuasa itu adalah Allah. Lah manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah supaya dia memerasakan dimensi ketuhanan dalam dirinya. Sehingga dia disyariatkan, diwajibkan puasa ini supaya di dalam dirinya itu adalah muncul dimensi ketuhanannya. Karena manusia kan kalau kita bedah di dalam filsafat atau di dalam tasawuf itu ada dimensi nasut dalam diri manusia itu ada dimensi nasut, dimensi kemanusiaan yang bersifat lahiriah dan sebagainya. Ada dimensi lahut, ada dimensi ketuhanan, spiritual dan sebagainya. Nah, puasa itu mengaktifkan dimensi lahut, dimensi ketuhanan di dalam diri kita. Sehingga Allah ajarkan puasa ini supaya manusia itu berakhlak dengan akhlak Allah, walaupun akhlak Allah itu hanya di siang hari. Nah, makanya saat di malam hari itu manusia, jadi selama di siang hari itu manusia seakan-akan menjadi Allah. Tetapi di malam hari manusia menjadi manusia kembali, dia lahir kembali di situ. Karena itu ada hadis menarik bahwasanya eh imin farhatan, bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Wa farhatun andal iftar. Yang pertama itu dia bahagia saat menyantap makanan lahiriah karena dia sudah menahan sehingga bahagia di situ. Yang kedua itu wa farhatun indal liqa'i rabbi, yaitu bahagianya orang berpuasa itu dia berjumpa dengan Allah. Nah, karena dia sudah berakhlak dengan akhlak Allah, maka dia berjumpa dengan Allah itu sendiri. Nah, sehingga dari analisa ini Ibnu Arabi juga menghadirkan bahwasanya ada satu hadis bahwasanya puasa itu identik dengan Allah. Ada hadis apa nama? Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Hendaklah kalian berpuasa karena orang berpuasa itu tidak ada yang serupa dengan dengan ibadah puasa itu tidak ada yang menyerupainya. Ini mirip dengan ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai. Allah itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang mampu menyerupai Allah. Jadi amaliah puasa ini dari hadis-hadis ini, dari penjelasan ini, maka Ibnu Arabi menafsirkan hadis as-saumu li wa ana ajzi bi itu menjadi puasa itu adalah milikku dan aku sendiri sebagai balasannya. Jadi orang yang berpuasa itu balasannya Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan yang lain. Ini dasarnya ibadah puasa. Lah, lalu inilah saya kira rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa supaya diri kita itu bisa meniru akhlak Allah. Tentunya kita itu tidak seperti Allah secara mutlak, maka saat maghrib itu kita menjadi manusia lagi. Lah saat berbuka itu kita menjadi manusia yang lahir kedua kali dengan akhlak Allah. Allah itu lebih suka disebut sebagai Ar-Rahman, yang Maha Cinta. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan apa namanya? Disebutkan bahwa Qulidu Allah awidu ar-Rahman.
Panggillah aku Allah, awid Ar-Rahman, atau panggillah aku Sang Maha Cinta. Lihat Ar-Rahman itu saking Allah itu ingin disebut sebagai Sang Maha Cinta, maka Ar-Rahman itu disejajarkan dengan lafaz Allah. Bahkan dalam satu ayat lebih tegas lagi, kataba ala nafsihi Ar-Rahman. Aku tuh telah mewajibkan diriku, kata Allah, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Kasih, yang Maha Cinta. Bahkan dalam Bismillah itu disebutkan setelah lafaz Allah itu lafaz sifat Ar-Rahman. Ini Allah itu lebih dominan, lebih suka disebut sebagai Sang Maha Cinta. Nah, karena itu setelah kita berbuka, berpuasa, kita lahir kembali menjadi manusia yang ilahi, manusia yang ada dimensi ketuhanannya, maka saat berpuasa kita harus memiliki sifat-sifat seperti Allah. Allah itu lebih suka disebut sebagai Sang Maha Cinta, maka orang berpuasa itu hendaklah dia menyebarkan di alam semesta ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Makanya dalam hadis itu disebutkan Nabi Muhammad itu saat bulan Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Tetapi saat di bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Muhammad itu seperti angin, artinya menghambur ke beragam penjuru semesta. Baik non-Muslim ataupun Muslim, baik kepada manusia ataupun ketubuhan itu mendapatkan berkah rahmatnya Nabi Muhammad. Dan inilah saya kira dimensi spirit puasa itu seperti itu. Puasa itu supaya kita memiliki sifat Allah, supaya kita mendownload asma-asma Allah dalam diri kita. Dan Allah itu lebih suka dicintai, disebut sebagai Sang Maha Cinta. Maka saat kita berbuka, itu kita lahir kembali di alam dunia dengan perisai akhlak Allah, yaitu Sang Maha Cinta. Kalau sudah ini, maka kita menjadi Khalifatullah fil ard, yaitu menjadi khalifah Allah, menjadi tangan Allah di muka bumi ini dengan prinsip cinta kasih dan sebagainya. Mungkin itu sekilas jawabannya ya. Mohon maaf jika terlalu panjang lebar. Terima Baik, kasih. terima kasih Ustaz. Masya Allah ini jawabannya. Baik, mungkin saya persilakan dulu kepada Bapak Ibu hadirin semua yang mau bertanya secara langsung kepada Ustaznya. Monggo dipersilakan. Mungkin ada. Izin Ustadz, Silakan. ya barusan mungkin saya yang baru saya yang bertanya, hanya yang saya tanyakan, izin Ustadz Darmawan, itu di tiap tradisi kan pasti ada puasa ya, kayak Hindu itu sampai bisa berminggu-minggu tidak makan dan minum. Nah, apakah itu lebih ideal gitu dibanding kita-kita yang hanya sampai maghrib berbuka gitu. Nah, apakah makin kita berbukanya makin lama, makin tidak minum, makan, banyak kan tradisi-tradisi di India di mana sampai berbulan-bulan itu tidak makan minum, apakah itu lebih mendekati akhlak Allah gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nia atas pertanyaannya. Inilah saya kira bentuk wasatiyahnya umat Islam. Itu kalau misalkan kita misalkan ya belajar studi agama-agama. Kalau kita Kristen itu kan lebih dimensi batinnya yang dimunculkan ya, agama Kristiani. Agama Yahudi itu dimensi lahirianya, hukum yang lebih detail, lebih banyak dominan. Nah, Islam itu agama apa namanya jami, menghimpun itu, menghimpun dimensi lahir dan dimensi batin. Dia berada di posisi tengah-tengah, wasatiyah, sehingga disebut wasatiyah itu agama pertengahan, agama yang ada di tengah-tengah. Karena yang paling ideal itu adalah dia berada di tengah-tengah. Kita tidak, sehingga di dalam syariat puasa ini dia tidak diwajibkan sepanjang hari untuk berpuasa, hanya waktu-waktu tertentu saja. Di siang hari kita berpuasa. Di siang hari kita sedang, ibaratnya kita sedang mendownload ilmu-ilmu Allah. Kita mendapatkan cahaya Allah. Kita mengenal Allah. Kita melihat, mendownload aktivitas akhlak-akhlak Allah. Lalu kita internalisasikan dalam diri kita. Nah, lalu ajaran Islam ini, jangan sampai ilmu Allah itu hanya berhenti di dalam dirimu. Segeralah kamu berbuka. Nah, tafsir berbuka itu,
segeralah kamu berbuka itu maksudnya segeralah kamu menjadi manusia seutuhnya lagi. Dengan lahir kembali dengan akhlak Allah. Lalu kemudian setelah itu bergegaslah kamu sebagai hidup pada manusia pada umumnya. Hidup bermasyarakat. Nah, saat hidup bermasyarakat itu, saat kau telah mendownload ilmu-ilmu ketuhanan itu di siang hari, maka kau share lah, kau sebarkan ilmu Allah itu di muka bumi ini dengan sebenar-benarnya, dengan menyentuh hal-hal yang bersifat fisik, sehingga yang lain juga merasakan akhlak Allah itu sendiri. Itu juga saya kira ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj itu Nabi? Itu kan puncak spiritual. Seorang salik kan dia sedang bertemu dengan Allah. Dan Isra Mi'raj itu Nabi sudah berjumpa dengan Allah. Bahkan disebutkan fakana qaba qausaini au adna. Seperti dua busur panah yang digabungkan. Dua busur panah yang digabungkan itu menjadi satu lingkaran. Kalau udah lingkaran itu tidak ada titik awal dan tidak ada titik akhir. Seakan-akan Nabi Muhammad itu dengan Allah sudah menjadi benar-benar kesatuan utuh. Itu puncak spiritualnya seperti itu. Artinya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj itu dia sudah mendownload ilmu ketuhanan. Lalu saat selesai Isra Mi'raj, Nabi turun kembali di muka bumi. Lah turun kembali ke muka bumi ini oleh Muhammad Iqbal dalam rekonstruksi ditafsirkan sebagai dia bersifat kreatif. Dia membangun peradaban ke umat manusia dengan prinsip-prinsip ketuhanan itu. Nah, Allah Maha Cinta, maka Nabi hadir di dunia itu dengan mengajarkan akhlak Allah, akhlak cinta. Maka Nabi disebut sebagai Nabiyyur Rahmatan lil Alamin. Nabi yang membawa rahmat bagi semesta alam karena Allah itu zat yang maha cinta. Nah, begitu juga kenapa puasa itu tidak sepanjang hari. Karena syariat Islam ini begitu sempurna. Orang yang sudah mendapatkan ilmu ketuhanan lewat berakhlak dengan akhlak Allah lewat tradisi puasa ini, maka jangan berhenti di sendirian, jangan berhenti. Kau cepatlah berbuka di malam hari itu, lalu share itu kepada umat manusia. Makanya malam itu simbol dari kegelapan, simbol dari ketiadaan ilmu. Makanya saat malam manusia berbuka. Nah, berbuka itu dia sebarkan cahaya-cahaya ilahi di gemerlap malam ini sehingga malam itu lebih bercahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga saya kira kenapa tradisi puasa di dalam Islam ini begitu singkat ya. Tidak sepanjang hari atau tidak seharian tidak berbuka dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya jawab, semoga bisa membantu Ibu Nia ya. Baik, terima kasih Ustaz Gamal, Masya Allah. Iya, kita sebelum mungkin ada yang bertanya, kita juga karena waktu kita terbatas, jadi eh, ini ada pertanyaan mungkin ya dari Muhammad Syiarudin atau Syiarudin yang mudah-mudahan saya tidak salah, Muhammad Syiarudin. Izin bertanya, apakah berlaku sombong termasuk berakhlak dengan akhlak Allah? Atau apa nih, Al-Jabbar, Al-Mutakabir? Oke, Gimana nih Ustaz? Apakah baik. sombong seperti ini? Ada Oke. Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba share sedikit ya. Ini ada kaitannya dengan tafsir Bismillah ya. Yang menarik ini dalam Bismillah itu kan dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, semua ini adalah manifestasi Allah, oke ya. Semua itu adalah manifestasi Allah. Walaupun yang terkadang kita itu menurut kita buruk, seperti orang sombong dan sebagainya itu juga merupakan manifestasi Allah Al-Mutakabbir. Dia sebagai manifestasi dari asma Allah Al-Mutakabbir. Tapi apakah Allah ridho asma al-mutakabbir ini diserap oleh manusia? Karena yang maha sombong itu harusnya Allah. Manusia tidak sombong karena dia sebagai wujud fakr, wujud yang bergantung kepada selain dia, sehingga dia itu tidak boleh sombong di situ. Lah kalau kita analisa di dalam tradisi tasawuf atau filsafat, di dalam di dalam zat Allah atau Allah itu memiliki dua sifat, sifat jalaliyah sama sifat jamaliyah. Sifat jalaliyah itu adalah sifat Allah yang menggetarkan,
Allah maha sombong, Allah maha mutakabbir, Allah maha menghukum dan sebagainya. Itu adalah manifestasi dari asma sifat jalaliyah Allah dalam diri Allah itu. Lalu Allah juga memiliki sifat jamaliyah, keindahan. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat keindahan. Lah, di dalam bismillah, di dalam lafaz Allah itu ada dua sifat itu, ada sifat jalal, ada sifat jamal. Tetapi kalau kita analisa, kenapa di dalam bismillah itu Allah tidak menampakkan sifat jalalnya? Allah ingin, yang Allah tampakkan itu adalah sifat jamalnya. Karena Allah itu tidak ingin disebut sebagai sifat jalalnya, tidak ingin disebut. Yang ingin disebut itu adalah sifat jamalnya. Ada juga yang menafsirkan bahwa manusia itu tidak boleh menyerap aspek jalaliyah Allah. Sehingga Allah tidak menampakkan sifat itu. Yang Allah tampakkan itu adalah sifat jalal. Sifat jamal. Karena itu Allah sembunyikan sifat jalaliyah Allah ini dalam bismillah. Yang nampak itu adalah sifat rahmaniyah. Sifat jamaliyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak ingin itu. Lah, Allah saja tidak ingin disebut sebagai al-mutakabbir. Sebagai al-jalal. Lalu kalau ada manusia yang berakhlak dengan akhlak Allah, akhlak jalaliyah, sombong dan sebagainya, maka tentu dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bismillah itu yang muncul adalah sifat Rahman, sifat Rahimnya. Karena ini juga menurut Ibnu Arabi, kenapa di dalam seluruh surat itu ada bismillahnya, kecuali mungkin surat Sajadah itu tidak ada bismillahnya, tapi di dalamnya ada bismillahnya. Tidak diawali maksud saya. Kenapa seluruh surat Al-Fatihah itu hampir semuanya itu diawali dengan bismillah kecuali satu surat ini? Karena Allah ingin mengajarkan bahwa walaupun di dalam surat itu ada dimensi ghadabnya Allah, ada dimensi siksa, ada dimensi adab Allah, yakinlah bahwa siksa dan adab itu juga manifestasi dari rahman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis disebutkan idza ahabballahu 'abda, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah akan mengujinya itu. Jadi adab itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira kalau dia seorang hamba itu berakhlak dengan ala mutakabbir yang sombong dan sebagainya, maka dia telah mensalahi prinsip Allah. Allah lebih suka disebut dengan sifat Rahman, maka seorang hamba juga harus berakhlak dengan akhlak Rahmannya itu sendiri. Mungkin itu Pak Wahyu Baik, yang bisa saya share ya. terima kasih banyak. Eh, Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu Oke. hadirin semuanya. Karena kita juga keterbatasan waktu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan ataupun lainnya kita bisa lanjut mungkin di sesi-sesi selanjutnya. Insya Allah mungkin bisa bersama dengan narasumber yang sama. Baik, berhubung udah 17.54 ya, jadi kita akhiri dulu untuk apa namanya sesi kali ini. Tapi izinkan saya untuk apa namanya menyimpulkan ada beberapa bahwa memang penjelasan yang udah disebutkan bahwa doa doa yang terbaik itu adalah doa yang dipanjatkan saat sholat dan apa namanya saat sholat kemudian dan berpuasa. Gitu. Kenapa demikian? Memang karena dalam puasa juga itu kan ada ruang kosong di sana. Artinya kita menahan diri di sana. Dan Allah itu sangat menyukai sesuatu yang kemudian kosong gitu. Sebagaimana kemudian seruling atau alat musik yang dimainkan misalnya dalam ruangan yang kosong itu akan memiliki suara yang bergema. Baik, apa namanya? Mungkin sebelum kita mengakhiri, Bapak Ibu bisa, kalau mungkin ada yang ingin menyalakan apa namanya videonya, mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu ya, Ustadz Darmawan juga ya. Mungkin dia bisa kita dokumentasi juga. Baik, gimana Pak Ali? Iya, dipersilahkan bagi yang ingin mengabadikan momen ini untuk kameranya bersama. Baik, kita tim 1, 2, 3 ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi mungkin 1, 2, 3.
Ya, baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini membawa berkah, bukan cuma hanya secara pribadi, tapi kita juga bisa mengambil apa namanya keberkahan untuk di hari-hari yang berikutnya dalam menjalani puasa. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucap dari kami. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.